warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan video kita tentang tutorial HKSA. Hari ini kami akan membuat tutorial tentang bagaimana membuang data outlier. Jadi dari 15 senyawa training set ini mungkin ada diantaranya merupakan senyawa yang outlier, artinya harus kita buang. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah di minggu lalu kita sudah mendapatkan persamaan HKSA-nya. Berikut ada persamaan HKSA-nya. Nah, persamaan ini kita gunakan untuk menghitung nilai log AC50 prediksi. Kita tambahkan satu kolom di sini. Ini log IC50 prediksi, jadi yang kita hitung dari persamaan. Sementara kalau log IC yang sudah kita miliki sejak awal, ini adalah nilai log IC eksperimen. Kita hitung log IC prediksinya dengan memasukkan rumus persamaannya. Persamaan yang saya miliki adalah log IC50 sama dengan 3,574 plus 8, maaf saya pakainya titik, 8,824 dikali homonya ini, oke, kurung tutup, kemudian min kurung buka 7,357 dikali LUMO, kemudian min lagi 0,026 dikali log S. Ini persamaannya, kita enter. Nah, ternyata hasilnya mendekati log AC eksperimennya 0,010, tapi di sini 0,013. Nah, kita kopikan ke bawah saja. Oke, nilainya hampir mendekati log IC. Biasanya semakin buruk, artinya perselisih antara log IC eksperimen dengan log IC prediksinya semakin besar, biasanya persamaannya semakin kurang baik. Bagaimana membuang outliernya? Untuk membuat outliernya, kita buat plot antara log IC eksperimen dan log IC prediksi. Log IC eksperimen dan prediksi, kemudian klik insert, pilih scatter. Nah, kita pilih yang ini. Nah, kita punya data seperti ini. Kita punya blok seperti ini. Nah, simpan di sampingnya. Nah, kalau kita di sini kita harusnya sudah bisa memperkirakan kira-kira mana sih data yang outlier atau yang kita buang. Nah, ini kalau kita lihat ke sini, harusnya kita akan dapatkan garis lurus, pola garis. Jadi kita mencari pola garis lurus yang paling banyak datanya. Kita akan dapat garis lurus seperti ini. Ya, sini lurus. Nah, maka data yang menyimpang jauh pertama adalah ini. Data ini 1, kemudian data ini 2. Ya, kita coba. Nah, untuk tahu benar-benar nggak ini data seperti apa, kita coba tampilkan persamaan garisnya. Kita klik di salah satu titik, klik kanan salah satu titik, kemudian klik add trend line, kemudian kita lihat ke bawah ada display equation on chart and display R squared value on chart. Nah, langsung kita close saja. Nah, kita dapat garisnya masih dibuat seperti ini. Nah, ini kita lihat, ini kita geser biar mudah. Nah, kita lihat nilai R-nya, R kuadratnya hanya 0,226, sangat kecil ya, karena garisnya itu
kita lihat buat seperti ini, kita seperti ini. Nah, kalau menurut kita sebenarnya harusnya seperti ini, maka kita coba buang dua data ini. Kita coba buang dulu dua data ini. Ini data, kita klik di sini, kita tempatkan kursornya di sini, maka akan kelihatan. Ini data keberapa sih gitu ya. Nah, data keberapanya kita lihat ternyata ini adalah titik yang terbentuk antara IC eksperimennya 1,1538, kemudian kemudian log IC prediksinya 0,966. Nah, kita cari di data yang sesuai. Ini adalah data keberapa. Ternyata 1,1,53 adalah data ini. Ya. Ini datanya. Berarti data ini yang kita buang dulu atau data ke senyawa kelima. Nah, untuk membuangnya kita blok seperti ini, kemudian kita cut. Jangan langsung dihapus, kita simpan saja di garis bawahnya. Kita simpan di sini. Karena nanti sewaktu-waktu kita mungkin membutuhkan data itu kembali, kita masih punya datanya. Ini data senyawa kelima kita keluarkan. Bagaimana nilai R-nya? Nilai R-nya sedikit naik. Nah, kemudian tapi masih 0,37. Nah, kita coba hilangkan data yang berikutnya. Kita ingin trennya seperti ini lurus, ya, lurus ke sini. Tapi ini ternyata nyimpang, maka data ini yang kita buang. Ini adalah data dari prediksinya 1,42, 1,116. Ini datanya. Ini adalah data ke-10. Sama data ke-10 kita cut, kita keluarkan dulu. Bagaimana nilai R-nya? Oke, ternyata R kuadratnya naik jadi 0,56. Tapi masih kurang baik juga ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kalau seperti ini masih 0,56, berarti masih harus ada yang kita buang. Kita lihat trennya mana yang kira-kira masih jauh. Maka saya akan cenderung membuang data ini. Ada di bawah. Ini adalah 1,082. 1,082, berarti datanya ini. Data keempat, data senyawa keempat, kita cut dulu. Bagaimana nilai R-nya? Kita lihat lagi. Nilai R-nya 0,71. Kita harus mendapatkan nilai R kuadrat. Ini kan R kuadrat ya. R kuadratnya 0,81. Jadi kita masih harus menghapus data lagi. Kira-kira yang mana? Agak susah ternyata ya. Ya nggak apa-apa. Kita coba. Nah, kira-kira yang datanya agak menyimpang jauh, kalau saya sih lebih cenderung ini, maka kemungkinan yang harus dibuang adalah ini. 1,059. Berarti data ini saya coba hilangkan. Dapat. Ini 0,72. Kalau tadi di undo, misalkan kita undo berapa? Kita kembalikan 0,71. Berarti ini naik sedikit. Oke. 0,72. 0,72. Bagaimana supaya dapat? Tampaknya agak susah. Kita coba data yang ini, kita hapus juga. Yaitu 1,028. Berarti data ini. Data senyawa ke-9. Cut juga. Kita lihat nilai R-nya.
0,76. Oke. Nah, saya melihat ini, mungkin saya harus hapus lagi satu lagi. 0,9, data 0,99995. Ini data ke senyawa ke-15. Ternyata salah. Ternyata salah, pemirsa. Oke, kita kembalikan lagi kan. Ini kalau dengan bentuk seperti ini agaknya cukup sulit lagi untuk mendapatkan data. Nah, 0,76. Oke, kita cukupkan sekian dulu mungkin sampai di sini. Seharusnya kalau kita memang masih memiliki data training set yang banyak, maka kemungkinan kita untuk membuang itu lebih mudah. Tapi ini kalau saya lihat datanya, ketika saya buang data ini, ternyata dia jadi sangat jauh. Tambahan ini tidak memungkinkan lagi untuk dibuang, maka saya cukupkan dulu. Nah, berikutnya dengan membuang berarti saya di sini dapat nilai R kuadrat. Harusnya memang R kuadrat ini sampai minimal 0,81 ya. Tapi ini hanya 0,76, tapi kita coba lanjutkan. Karena ini kita kesulitan untuk membuang lagi dengan data yang seperti ini. Kemudian berarti kita lihat data yang kita buang adalah data senyawa ke-5, 10, 4, 12, 9. Ada 5 senyawa yang kita buang. Nah, dengan 5 senyawa kita buang ini, kita coba buat lagi persamaan yang baru. Nah, membuat persamaan yang barunya berarti kita buang juga data yang ada di SPSS-nya. Data yang tadi di Excel kita buang, di sini juga harus kita buang. Nah, untuk membuangnya berarti harus kita urutkan dari data paling bawah. Kalau untuk di SPSS-nya. Berarti data yang kita buang adalah data nomor 12, 10, 9, 5, dan 4. Oke. Masuk ke SPSS, kita buang data nomor 12. Delete saja. Ya. Data nomor 12, kemudian data nomor 10. Kita delete. Kemudian data nomor 9. Delete. Nomor 5. Delete. Dan nomor 4. Oke. Nah, dengan data outlier yang sudah kita buang, kita coba buat lagi persamaannya. Caranya analyze, regression, linear. Seperti biasa, dependennya adalah log IC50. Berarti independennya sama dengan, kalau deskriptornya tetap ya, berarti homo, lumo, dan log S kalau saya. Homo, lumo, dan log S. Nah, metodenya enter. Oke. Semoga kita dapat nilai R yang baik. Oke, ternyata R-nya cukup memenuhi syarat. Kita dapat nilai R-nya adalah 0,91, 0,901 dengan R kuadrat 0,812. Ini sudah cukup memenuhi syarat nilai R-nya. Nah, kemudian kita tinggal buatkan persamaannya. Kita tulis persamaannya. Ini adalah persamaan HKSA yang akan divalidasi. Log IC
Berarti log IC 50 sama dengan 4,361 plus koefisien homonya adalah 11,139 dikali homo kemudian minus 10,390 dikali lumu kemudian plus 0,009 dikali log S benar log S. Nah, ini persamaan HKSA yang kemudian harus kita validasi. Oke, sampai jumpa di bab validasinya. Kita sudah punya persamaan yang akan kita validasi.